2. Kampung Kliwonan. Seperti halnya Jayengan, Kampung Kliwonan juga memiliki keterkaitan erat dengan struktur birokrasi kabupaten sebagai sistem pemerintahan tradisional di Kota Magelang abad 19. Kampung ini berasal dari kata Kliwon yang merujuk pada sosok pejabat dalam struktur birokrasi lama Kerajaan Mataram Islam abad ke-17 hingga 18. Kliwon adalah pejabat setingkat asisten wedana dalam struktur birokrasi pribumi yang lebih modern dan membawahi suatu daerah tertentu. Posisinya berada di bawah bupati dan membantu bupati menjalankan pemerintahan di daerahnya. Catatan kaki nomor 122. Tentang posisi dan status yang jelas, pejabat seperti Kliwon dalam struktur hierarki feodal lama sulit diperoleh kepastian, mengingat masa itu jabatan lebih ditentukan pada jumlah orang yang dibawahinya ketimbang luas wilayah yang ditetapkan dengan batas-batas administratif. Selain itu, jumlah bawahan yang disebut cacah ini berubah-ubah sepanjang waktu. Suatu saat Kliwon membawahi warga sebanyak 2.000 cacah. Di saat yang lain bisa lebih atau kurang, tergantung pada kepadatan penduduknya. Umumnya di keraton, Kliwon berada di bawah seorang demang. Jadi bisa disetarakan dengan camat dan kepala desa dalam hierarki modern bentukan rezim kolonial. Tetapi dalam struktur birokrasi kolonial, tiadanya sebutan jabatan tradisional, maka jabatan Kliwon disetarakan dengan asisten wedana atau camat. Lihat hal ini dalam Suhartono, Bandit-Bandit Pedesaan, Studi Historis 1850-1942 di Jawa, Yogyakarta, Penerbit Aditya Media, 1995, halaman 55. Selain analogi berdasarkan jabatan lama, Kampung Kliwonan dikaitkan pula dengan salah satu hari dalam pasaran Jawa, yakni Kliwon. Pada hari ini, aktivitas pasar biasanya ramai dilaksanakan oleh para pedagang yang tinggal di sekitar lokasi ini. Jadi, bila di kampung itu terdapat pasar, ada kemungkinan nama kampung berasal dari aktivitas pasar yang berlangsung pada hari pasaran Kliwon. Catatan kaki nomor 123. Oliver Yohanes Raab, Kota di Jawa Tempo Dulu, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia 2015, halaman 159. Namun, mengingat di Kota Magelang, lokasi Kampung Kliwonan tidak ada kaitannya dengan pasar atau bekas pasar, maka analisa keterkaitan sebutan Kliwonan dan hari pasaran menjadi tidak relevan. Namun demikian, di masa kolonial, kampung ini dikenal sebagai tempat tinggal para kuli tembakau. Seiring dengan maraknya pangsa pasar tembakau kedu di pasar internasional dan menjadi salah satu komoditi ekspor andalan Karisedenan ini, maka nama Kampung Kliwonan sempat naik pada awal dekade 1930-an ketika resesi ekonomi mulai melanda tanah Hindia Belanda. Kehidupan di kampung ini tidak bisa dilepaskan dari aktivitas panen dan pengepakan serta pengangkutan tembakau dari Kota Magelang ke luar daerah yang dikenal sebagai daerah penimbunan dan penampungan tembakau dari Temanggung, Parakan, Magelang, dan sekitarnya. Catatan kaki nomor 124. The Tabak Smart dalam Algemeen Handelsblad, tanggal 6 Desember 1931, lembar kedua. 3. Kampung Gerobakan. Nama Kampung Gerobakan berasal dari kata gerobak, yaitu prasarana transportasi pengangkutan barang tradisional yang ditarik hewan atau manusia. Gerobak dipakai sebagai sarana pengiriman barang dalam jumlah besar yang tidak mungkin dipikul manusia. Dengan demikian, kampung ini menyeratkan sebagai lokasi tempat pembuatan
mangkal, atau penyimpanan gerobak. Karena sifatnya sebagai sarana transportasi publik seperti beca atau andong, keberadaan gerobak tempo dulu menjadi penting dan strategis saat kendaraan bermesin belum banyak ditemukan. Catatan kaki nomor 125. Harry T. Dimitriou, A Development Approach to Urban Transport Planning, an Indonesian Illustration, Broxfield, Avebury, 1985, halaman 192. 4. Kampung Keplean. Kampung lain yang memiliki analogi dengan konotasi negatif, seperti halnya Garongan, adalah Keplean. Nama ini berasal dari kata keplek, yang berarti bermain kartu atau berjudi. Catatan kaki nomor 126. Susilo, Kejawen, Filosofi dan Perilaku. Jakarta, Yayasan Yusula, 2006, halaman 15. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa di kampung itu pada masa silam ramai dengan kegiatan perjudian kartu, dan apakah dilegalkan atau tidak, kenyataan tetap menunjukkan bahwa di kampung ini orang-orang berkumpul untuk melakukan bentuk perjudian dengan kartu. Catatan kaki nomor 127. Pada era kolonial, pemerintah Hindia Belanda melegalkan aktivitas perjudian termasuk kartu dengan sistem borongan atau patchstelsel. Borongan untuk rumah judi ini diberikan kepada penawar tertinggi yang akan memungut keuntungan dari orang-orang yang bermain judi, di samping juga menjadi bandarnya. Lihat hal ini dalam Beni G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik, Jakarta, Gramedia, 2008, halaman 97. Terkait kegiatan itu, di sejumlah kota, diketahui pula lokasi perjudian kartu yang tidak jauh letaknya dari sentra kegiatan ekonomi sebagai pusat sirkulasi uang lokal. Umumnya, para pemborong rumah judi membuka usahanya di dekat pasar, sebab pasar dianggap sebagai sumber perputaran uang dan pusat kegiatan perekonomian yang paling ramai di kota. Dari situ tersembul asa, ada daya tarik tersendiri yang menguntungkan dengan kehadiran rumah judi yang tersohor sebagai pusat perjudian atau keplean. Catatan kaki nomor 128. Pax Benedanto, Kesusastraan Melayu Tionghoa dan Kebangsaan Indonesia, Jilid 1, Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2002, halaman 185. 5. Kampung Seleteran. Selain istilah Jawa dan nama orang, terminologi dari bahasa Belanda juga menjadi sumber analogi untuk penyebutan nama kampung. Salah satunya adalah seleteran, yang berasal dari kata slijter atau minuman keras, dan slijterij atau toko yang menjual minuman keras. Di kota Magelang, seleteran digunakan untuk menyebut lokasi di dekat Tugu yang berada di Kelurahan Rejowinangun. Interpretasinya, zaman dahulu terdapat lokasi tempat penjualan minuman keras atau slijter secara eceran. Lalu muncul sebutan seleter. Catatan kaki nomor 129, Van Heer en Daar, dalam De Preanger Bode, tanggal 20 Agustus 1906, lembar kedua. Selanjutnya, kawasan tersebut dinamakan Seleteran. Kelurahan Tidar Utara. 1. Kampung Kiringan. Di Magelang, dalam ingatan kolektif masyarakat, tersimpan nama Kampung Kiringan, meski tidak banyak diketahui secara pasti latar historis kemunculan nama itu. Namun demikian, istilah Kiringan menjadi petunjuk penting guna menelisik riwayat kampung tua itu. Kawasan Magelang yang banyak ditumbuhi pepohonan selanjutnya dipakai warga sebagai tetenger daerah.
Demikian halnya Kampung Kiringan yang ditafsirkan merupakan bekas lokasi tumbuhnya pohon kiringan atau Horsfieldia iria. Di tanah Jawa, kiringan sering pula disebut kalak pacung, kelapa tiung, atau kelapan. Pohon kiringan tingginya bisa mencapai 20 hingga 25 meter dan gembangnya 40 hingga 70 cm. Tumbuh tersebar di Nusantara pada ketinggian di bawah 1000 meter di atas permukaan laut. Catatan kaki nomor 130, Imam Budi Santoso, Sutanaya Dadapwaru, Manusia Jawa dan Tumbuhan, Yogyakarta, Penerbit Interlude 2017, halaman 235. Dikabarkan bahwa pada masa lalu di Magelang dan Jawa Tengah umumnya, pohon kiringan tumbuh pada wilayah di bawah 500 meter di atas permukaan laut. Menurut penelitian K. Heine, 1987, kayu pohon kiringan berwarna hijau tua, keras dan seratnya halus, mudah dipoles dan mudah mengering tanpa retak atau menjadi bengkok. Bunganya banyak dan berbau harum mirip bunga cempaka. Catatan kaki nomor 131. K. Heine, Tumbuhan Berguna Indonesia 1 hingga 4. Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, Departemen Kehutanan 1987. Selain di Magelang, Kampung Kiringan juga terdapat di Pasuruan, Magetan, Boyolali, dan Klaten. 2. Kampung Tidar Krajan. Merujuk tradisi lisan, nama Tidar Krajan diambil dari kata tidar yang berarti gunung tidar dan kerajaan yang mengandung arti kerajaan, pusat pemerintahan, atau tempat tinggal raja dan bangsawan, bupati, dan elit politik. Ringkasnya, lokasi ini berada di kawasan Gunung Tidar yang dipakai untuk mengatur sistem pemerintahan tradisional di masa silam. Dalam ingatan warga, Kampung Tidar Krajan pernah hidup 4 tokoh legendaris, Mbah Sindu Wongso, Mbah Dipoyudo, Nyai Pudarwangi, dan Kiai Jembangan. Masyarakat meyakini Mbah Sindu Wongso sebagai pendiri Tidar Krajan dan menurunkan penduduk asli Tidar Krajan. Makam tokoh ini berada di belakang Masjid Tidar Krajan dan acap digelar sadranan setahun sekali. Kemudian, Mbah Dipoyudo yang merupakan pengikut Pangeran Diponegoro yang berperang melawan Belanda. Masyarakat setempat meyakini bahwa Mbah Dipoyudo adalah suami dari Nyai Pudarwangi yang sama-sama membantu Pangeran Diponegoro dalam bertempur. Kedua tokoh tersebut tidak diketahui makamnya. Selanjutnya, Kiai Jembangan yang bernama asli Surodipo. Tokoh ini tidak diketahui riwayat lengkapnya, hanya disebut Kiai Jembangan lantaran daerah makamnya banyak ditemukan jambangan atau kubangan air. Catatan kaki nomor 132. Wawancara dengan juru kunci makam Kiai Jembangan 7 Maret 2018 antara 12.37 hingga 12.48. Kampung bekas pusat pemerintahan yang terletak di Kelurahan Tidar ini juga Kampung Tidar Warung dan Tidar Campur menjadi penjaga mitologi Gunung Tidar. Di dekatnya ada gunung berketinggian 503 meter itu dan kata Tidar kian meresap dalam ingatan sejarah. Dalam legenda masyarakat, Gunung Tidar disebut sebagai pakunya Pulau Jawa. Menurut cerita rakyat, Gunung Tidar merupakan gunung yang sepi. Tidak ada orang yang berani mendatangi kawasan itu. Gunung ini dihuni lelembut dengan pimpinan Sabdo Palon atau Kiai Semar yang bersemayam selama ribuan tahun di puncak Tidar. Kiai Semar mengutus anak buahnya berupa raksasa untuk memangsa orang yang datang ke Gunung Tidar. Realitas ini dipahami sebagai sandungan Islamisasi di tanah Jawa. Maka datanglah Syekh Subakir, ulama dari Persia yang hendak menyebarkan Islam atas perintah Sultan Muhammad Al-Fatih
di Istanbul. Tradisi lisan menempatkan tokoh ini sebagai generasi awal Wali Songo, Syekh Subakir yang linuih menancapkan tumbal batu hitam di puncak Tidar. Para penghuni gunung kalah dan menepi ke sudut terpencil tanah Jawa. Tokoh ini dianggap berhasil, lalu Gunung Tidar mulai banyak dikunjungi orang. Syekh Subakir tinggal dan dimakamkan di atas gunung tersebut. Kuburan ini menjadi tempat ziarah. Selain itu, ada tombak kiai sepanjang dengan panjang 7 meter milik Syekh Subakir yang ikut pula dikebumikan. Mitos perkembangan Islamisasi di area Tidar masuk akal dengan disebutkan adanya padepokan dalam Serat Centini, buah karya pujangga Keraton Kasunanan bersama para santri. Suatu hari, di padepokan di Gunung Tidar, datang Mas Cebolang diiringi keempat santrinya, yakni Palakarti, Kartipala, Saloka, dan Nurwitri. Mas Cebolang bertandang ke Magelang untuk bertamu pada Syekh Wakidiat yang berada di padepokan Gunung Tidar setelah mereka berjalan jauh melewati Gunung Merapi selama berhari-hari. Saat itu, Mas Cebolang bersama para santrinya disambut baik oleh Syekh Wakidiat dan dijamu aneka makanan enak, antara lain sukul liwet aneng ceting, miang ulam aneng ing dulang, jangan sambel sarem petis, lalapan seledri mentimun, dan cipir boncis kacang kapri. Catatan kaki nomor 133. Serat Centini 1823-1832. Cerita yang dibeberkan dalam Serat Centini ini membawa pesan historis bahwa daerah Gunung Tidar yang subur dengan bahan makanan mulai dihuni komunitas Islam yang mendalami ilmu agama. Di sela kegiatan agama, mereka juga memelihara ikan atau ulam dan bertanam sayuran di kebun untuk dikonsumsi. Mengunjungi puncak Gunung Tidar tidak perlu waktu sampai 1 jam. Gunung terlihat alami berkat pepohonan dan tanaman buah seperti salak, hasil penghijauan era 1960-an. Di puncak terdapat lapangan yang luas dan di tengahnya bercokol tugu dengan simbol So dalam bahasa Jawa pada 3 sisinya. Juru kunci tempat menjelaskan tulisan itu berarti sopo salah seleh, atau siapa yang salah sebaiknya mengakui kesalahannya. Sisi utara dan barat Gunung Tidar dibatasi lahan militer. Sisi timur dan selatan diapit kompleks makam kota Praja dengan bukit yang tandus. Dalam arsip Surat Dewan Kota Praja Magelang nomor 233/57 tahun 1925 disebutkan, pemerintah Kota Praja jika memperoleh hak mengelola gunung akan dibuka beberapa jalan untuk pendaki dan menanam pohon peneduh di puncak. Upaya ini diyakini bakal menarik perhatian banyak pengunjung karena terhampar panorama indah di seluruh wilayah sekitar Gunung Tidar itu. Catatan kaki nomor 134. Arsip Surat Dewan Kota Praja Magelang nomor 233/57 Magelang 5 Maret 1925. Kini Gunung Tidar menjadi laksana kawah candra di muka, dipakai sebagai latihan prajurit dan calon prajurit Tentara Nasional Indonesia dan kepolisian. 3. Kampung Malangan. Di Magelang terdapat pula nama Kampung Malangan hingga sekarang. Menarik untuk dianalisis dalam kacamata geospasial bahwa di masa lampau daerah ini dijumpai satu benda yang melintang atau malang. Masyarakat Magelang yang masih berpikiran sederhana saat itu agaknya memahami bahwa benda yang malang itu berarti bukan dalam kondisi normal. Kenyataan ini cenderung menghambat atau menghalangi warga yang berlalu lalang melewati daerah tersebut. Lambat laun,
kondisi tidak mengenakan di area itu merasuk dalam memori kolektif warga setempat dan kemudian menjadi identitas lokal. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.